Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi informasi bersama kami spesial sunat. Ya, ketemu lagi B. Oke, ada apa Om? Apalagi ini Om? Episode selanjutnya ya. Ya. Saya mau tanya nih. Kalau ini kita kan belum pernah bahas ya. Jadi bedanya sunat di zaman dahulu sama sunat zaman sekarang itu apa sih bedanya? Oh ya, kalau prinsipnya sebetulnya kan kalau menurut agama kan hanya melukai ujungnya itu ya, biar terbuka gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu dulu yang mana? Kalau zaman bapak saya, mbah saya gitu ya katanya ya hanya disobek aja ujungnya itu, hanya disobek, udah dibiarkan gitu aja biar bisa kelihatan kepalanya, kepala kemaluannya itu. Tapi kalau era-era saya dan kakak-kakak saya gitu kira-kira ya sudah dipotong dorsum istilahnya ya. Jadi yang dipotong bagian kuluk bagian atas. Oh, berarti yang bawah masih dilambil gitu ya? Yang bawah masih, jadi nggak kepotong. Dan biasanya ada yang dijahit, ada yang tidak. Kalau angkatan saya itu sudah dijahit. Cuman di atas saya mungkin ada yang tidak dijahit. Dan sebetulnya juga tidak masalah juga, itu dalam arti fungsi. Jadi kalau kita dulu seperti itu biasanya. Tapi kalau yang dulu, meskipun dulu kalau dikerjakan di rumah sakit atau di dokter, biasanya ya dijahit. Cuman kalau dikerjakan di bong, biasanya ya enggak lah, paling dijahit 1-2. Kalau seusia saya udah banyak dijahit lah. Kalau saya kan sekitar tahun-tahun 80-an itu udah mulai dijahit. Dari bong-bong supet juga udah mulai dijahit. Kalau kita zaman sekarang sebetulnya teknik cara ya sama, cuman sekarang kan lebih potongannya lebih melingkar. Sirkum misalnya kalau motong meskipun di bong maupun di rumah sakit, di klinik biasanya ya melingkar semuanya berarti? Iya, dipotong semuanya kulupnya itu. Lah tekniknya apa ya, tadi yang episode sebelumnya tadi ada sistem konvensional, ada pakai klem juga dikombinasi dengan jahitan, ada di jahitan kombinasi dengan lem, macam-macam lah. Tapi intinya kalau sunat zaman sekarang potongannya sebagian besar sudah melingkar. Ada 1-2 yang masih dipotong atasnya saja masih ada Om, tapi nggak banyak. Itu ya kira-kira sebetulnya sama, cuma bedanya hanya itu aja. Terus kalau misalnya yang dimaksud metode konvensional itu sebenarnya metode yang gimana sih? Apakah kayak orang-orang konvensional itu manual atau apa ya? Gimana itu? Sebetulnya disebut kuno atau konvensional ya enggak juga, itu sebetulnya kan malah teknik kedokteran yang bertahan sampai sekarang kan. Yang disebut konvensional kan mau dipotong, dihentikan perdarahannya secara ditali, diikat atau dijahit, kemudian dijahit secara pakai benang biasa, itu yang disebut konvensional sebetulnya. Kemudian sebetulnya sama, kalau klem kan cuma nggak dijahit ya, gantinya jahitan ya klem itu sebetulnya. Ini hanya istilah-istilah saja kalau menurut saya ya. Konvensional mau klem, mau lem, mau stapler sebetulnya sama, semua diikat. Kalau kita kadang di kedokteran kan diikatnya pakai benang. Oh ya. Cuman sekarang katanya direkomendasikan juga dari kesehatan pakai klem, tapi kelihatannya masih rekomendasi pakai benang. Kalau konvensional dari ilmu kedokteran tetap mempertahankan yang dari konvensional, disebut konvensional tadi. Sebetulnya itu memang dasar ilmu kedokterannya di situ malahan. Kalau yang klaim dan lain sebagainya ini kan pengembangan saja untuk membuat simpel, membuat simpel operatornya gitu. Gitu. Berarti memang sebenarnya kalau teknik yang dimaksud konvensional seperti itu sebenarnya juga nggak kuno ya? Oh enggak, kalau konvensional kan lebih ke keterampilan si operatornya itu yang perlu diuji betul, perlu latih, perlu skillnya, perlu jam terbang yang cukup. Kalau konvensional kan karena teknik jahitnya itu harus rapi lah. Jadi kalau klaim kan ya monggo lah, kita tidak usah membandingkan yang konvensional yang klaim ya. Tapi kira-kira konvensional seperti itu. Oke, ya makasih ya Be ya. Ya. Berarti saya udah dapat nih jawabannya konvensional kayak apa. Dan nanti semoga teman-teman yang nonton juga bisa paham. Terus kalau masih ada yang mau tanya, ya monggo saja nanti tanya di kolom komentar, nanti kita bahas di video
tanya jawab nanti ada di episode ke 5 atau 10 nanti. Boleh, Ya. boleh Om. Gitu aja ya Pak ya. Oke Om. Ya, makasih, sampai jumpa. Yuk. Sip. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.